Allah membuat sistem kehidupan, ditetapkan berdasar izinnya, tapi diterangkan kepada kita konsekuensinya. Misal, kalau belajar, Anda pintar. Dibuat hukum. Jadi jangan katakan begini, kenapa itu non-muslim bisa pintar? Nah, tengok, dia rajin belajar. Jadi walaupun ada orang Islam, nggak pernah belajar, yang nggak akan pintar. Oh, dia rajin bekerjanya. Dia rajin usahanya. Walaupun dia mengabaikan sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, kerjaannya ya kerja saja. Maka karena hukum duniawinya begitu, dibuat hukum. Yang kerja, dia menghasilkan sesuatu. Nah, tapi belum tentu yang didapatkan itu melahirkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai, value, nilai kebaikan, dan berlangsungnya kebaikan itu sampai kita menghadap Allah. Jadi misalnya begini, minum itu menghilangkan haus kan? Jadi kalau haus, minum, itu ya standar hukumnya hausnya hilang, begitu kan? Nah, tapi kalau keberkahan itu menambah nilai dari sekedar fungsi menghilangkan haus. Jadi ketika minum, walaupun seteguk, walaupun sedikit, tapi jadi energi positif untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan. Ternyata dengan minum ini ada energi bisa ngaji, bisa berzikir, bisa berkata yang baik-baik. Ada orang minumnya banyak, tapi tidak merubah katanya, tidak merubah lisannya untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Kata-katanya tetap kotor, kata-katanya tetap jorok, kata-katanya tetap kasar, walaupun minumannya elit mungkin, minumannya mahal. Ya. Nah ini yang membedakan antara sesuatu yang kita raih secara kuantitas dengan sesuatu yang dihasilkan dengan kualitas. Itulah berkah namanya. Nah iman itu memberikan berkah pada segala yang diraih. Apakah ilmunya berkah enggak? Rumah tangganya berkah enggak? Nah, maka dicek, kalau di rumah tangga kurang ada keberkahan, maka coba dicek suami. Cara mencari nafkahnya mungkin belum ada iman di dalamnya. Baru sekedar pencarian saja dengan kuantitas. Yang penting kumpulkan tabungan jadi banyak. Tapi banyak itu tidak membawa sakinah. Mawaddahnya banyak, tapi sakinahnya kosong, itu hampa kehidupannya. Nanti gelisah, capek, ya, cari ketenangan di luar. Padahal harusnya di dalam itu ada sakinah, tapi nyarinya keluar. Nah, ini problem. Makanya sering saya katakan kan, kekayaan yang tidak diisi dengan ketenangan itu hampa. Nah, yang paling tinggi itu kualifikasinya yang orientasinya akhirat. Dia bekerja dunia, tapi parameternya untuk akhiratnya. Kalau sudah seperti itu, jaminannya dari Allah langsung. Ulaika ala hudam. Allah yang perhatikan, Allah yang rawat, Allah yang antarkan. Nggak pusing nanti. Masalah rizki, gitu kan? Masalah pengetahuan. Nggak banyak persoalan. Masalah tetap ada, tapi diringankan oleh Allah sebelum mengalami. Untuk itu sebelum dimulai pembahasan ini, saya menghimbau kepada seluruh jamaah untuk mengkondisikan baik itu niatnya secara spiritual, kemudian kondisi pikirannya secara intelektual, dan kondisi fisikalnya. Karena serapan pelajaran itu bisa diterima dengan baik jika ketiga ini bisa kita fungsikan dengan maksimal. Apapun itu yang kita pelajari, ketika tiga hal ini bisa kita maksimalkan, fokus dan kekuatannya baik, maka setiap pelajaran dan pengetahuan yang melekat di dalamnya itu mudah diterima. Di penerimaan itu nanti ada 3 jenis sifatnya. Nah, yang pertama, mudah untuk diterima, diterima saja, didengar, tapi tidak mudah untuk dipahami. Jadi ada yang mendengar, menerima, tapi belum tentu paham. Paham? Tidak, gitu kan. Nah, itu artinya kedengaran tapi belum paham. Baik ya. Nah, ada yang kedua. Bisa didengar, diterima. Bisa dipahami. Tapi belum tentu bisa dikerjakan. Belum tentu bisa diamalkan. Belum tentu bisa dilakukan. Jadi ada ilmu yang diterima, dipahami, tapi belum tentu bisa diamalkan. Nah, sholat tahajud itu manfaatnya besar sekali. Bisa mendatangkan keistimewaan yang belum tentu ini didapati saat kita tidak menunaikan sholat tahajud. Walaupun sholat fardunya begitu khusyuk, sempurna secara rukun dan syarat. Tapi tidak tahajud, tidak dapat keistimewaan ini. Misal,
kemudahan untuk mencapai karir terbaik yang ditempatkan langsung oleh Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan ada yang bil kasbi. Nah, bil kasbi itu dominannya ikhtiar kita. Dari mulai sekolah, kan? Punya cita-cita kan? Nah, ke depan itu. Terus mulai ditempuh sekolah. S semua. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sampai kemudian melamar pekerjaan, dapat yang diharapkan. Nah itu namanya bil kasbi. Ya, bil kasbi itu upaya untuk mendapati sesuatu yang mengandalkan dominan ikhtiar kita. Walaupun pada akhirnya Allah yang menentukan. Tapi hukum itu Allah buat, nanti ada hukum yang dibuat namanya sunnatullahi fil kaun. Allah membuat sistem kehidupan, ditetapkan berdasar izinnya, tapi diterangkan kepada kita konsekuensinya. Misal, kalau belajar, Anda pintar. Dibuat hukum. Nah ini tidak ada korelasinya dengan keimanan, keyakinan, agama. Jadi jangan katakan begini, kenapa itu non-muslim bisa pintar? Nah, tengok, dia rajin belajar. Jadi walaupun ada orang Islam nggak pernah belajar, yang nggak akan pintar. Jelas ya? Nah itu namanya sunnatullahi fil kaun. Kenapa dia kaya misalnya? Ya, nah ada proses kasb di situ. Ada proses ikhtiar. Oh dia rajin bekerjanya, dia rajin usahanya. Ketika si X misalnya hanya 2 jam dalam sehari, dia 20 jam. Ya, walaupun dia mengabaikan sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, kerjaannya ya kerja saja. Maka karena hukum duniawinya begitu, dibuat hukum yang kerja, dia menghasilkan sesuatu. Jelas sampai sini? Baik ya? Nah, tapi belum tentu yang didapatkan itu melahirkan keberkahan. Nah, keimanan itu menentukan keberkahan dari apapun yang diraih. Bisa ilmu, bisa harta, bisa kedudukan. Kapan kedudukan itu bisa berkah? Ketika ada iman. Kapan kekayaan itu bisa berkah? Ketika ada iman. Jadi sebanyak-banyak kekayaan pun kalau tidak ada iman di dalamnya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai, value, nilai kebaikan dan berlangsungnya kebaikan itu sampai kita menghadap Allah. Catat kalimat itu baik-baik ya. Jadi misalnya begini, dari mana taunya kalau minuman ini berkah? Ya, kan ada yang standar saja, minum itu menghilangkan haus kan. Jadi kalau haus, minum, itu ya standar hukumnya hausnya hilang, begitu kan. Nah, tapi kalau keberkahan itu menambah nilai dari sekedar fungsi menghilangkan haus. Apa itu? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan dari minum ini. Jadi ketika minum walaupun seteguk, walaupun sedikit, tapi jadi energi positif untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan. Ternyata dengan minum ini ada energi bisa ngaji, bisa berzikir, bisa berkata yang baik-baik. Ada orang minumnya banyak, bukan hanya air bening, ada air putih, kadang minum kopi, kadang minum susu, minum jus, tapi tidak merubah katanya, tidak merubah lisannya untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Kata-katanya tetap kotor, kata-katanya tetap jorok, kata-katanya tetap kasar, walaupun minumannya elit mungkin, minumannya mahal. Ya. Nah ini yang membedakan antara sesuatu yang kita raih secara kuantitas dengan sesuatu yang dihasilkan dengan kualitas. Itulah berkah namanya. Ya, seperti kendaraan itu berkah enggak gitu ya. Kalau sudah mengantarkan pada yang positif, menurut Allah bukan menurut kita. Kalau menurut kita persepsinya beda-beda, cara pandangnya tidak sama. Kapan kendaraan itu disebut berkah? Ketika mengantarkan pada yang baik-baik. Bisa dibuat ngantar anak untuk sekolah misalnya, ngantar kita untuk ibadah, ngantar pekerjaan pada yang baik-baik. Nah, ketika kendaraan itu mengantarkan pada kegiatan maksiat, artinya tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, kapan handphone itu berkah? Nah, sekarang uji, alat ujinya itu keberkahan. Nah, iman itu memberikan berkah pada segala yang diraih. Apakah ilmunya berkah enggak? Rumah tangganya berkah enggak? Nah, maka dicek, kalau di rumah tangga kurang ada keberkahan, maka coba dicek suami.
Cara mencari nafkahnya mungkin belum ada iman di dalamnya. Baru sekedar pencarian saja dengan kuantitas. Yang penting kumpulkan tabungan jadi banyak. Tapi banyak itu tidak membawa sakinah. Ya, mawaddah yang tidak diisi dengan sakinah, yang ada kegoncangan dalam rumah tangga. Gitu ya, walaupun hartanya banyak, tapi tidak ada sakinah. Mawaddahnya banyak, tapi sakinahnya kosong, itu hampa kehidupannya. Nanti gelisah, capek, ya, cari ketenangan di luar. Padahal harusnya di dalam itu ada sakinah, tapi nyarinya keluar. Nah, ini problem. Makanya sering saya katakan kan, kekayaan yang tidak diisi dengan ketenangan itu hampa. Sering saya tawarkan kan pada ibu, saya tawarkan lagi nih hari ini. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ya. Kembali kepada fitrah ya. Kembali kepada fitrah. Nah ini poin-poin yang penting yang kita garis bawahi sebelum kita masuk ke inti bahasan kita. Jadi pastikan dalam kegiatan sehari-hari yang kita jalani itu ada keberkahan di dalamnya. Karena berkah itu yang menentukan kualitas uji di hari kiamat. Ya, kalau lisan itu tetap fungsinya bicara. Tapi keberkahan yang melekat pada lisan itu yang akan dihisab. Ya, keberkahan yang melekat kepada telinga dengan fungsi pendengaran itu yang akan dihisab. Berapa kali dengar yang baik-baik? Berapa kali bicara yang baik-baik? Nah itu, kebaikan itu yang akan dihisab. Nah kebaikan itu ketika diterjemahkan dalam bentuk perilaku disebut dengan amal saleh namanya. Ya, amal apa? Saleh. Nah tidak mungkin ada amal sebelum didahului oleh ilmu. Makanya alima mendahului amila. Ya, hurufnya sama, tapi urutannya berbeda. Ain, lam, mim. Dengan sebelum mim apa? Lam dulu kan? Nah, ini bukan ilmu otak-atik ya, karena spesialisasi saya di bahasa. Ya, spesialisasi saya di bahasa dan bahasa Al-Quran, bukan sekedar bahasa Arab biasa. Makanya spesialisasi kami digunakan menganalisis Al-Quran 30 juz. Disertasi kami itu menggali bahasa Al-Quran 30 juz dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Nah, jadi ain, lam, mim. Ilmu, alima, ya'lamu, ilman. Ilmu dulu. Setelah ada ilmu baru ain, mim, lam. Ya kan? Amila, alima, amila, baru amal. Ya, amila ya'malu amalan. Ya, man amila amalan salihah. Jadi tidak mungkin beramal kalau tidak ada ilmu. Amalan buruk pun karena ilmunya buruk. Kenapa seseorang berkata-kata kotor, anak berkata-kata yang kasar? Karena dia mendengar yang kasar. Masuk lewat instrumen pengetahuan. Instrumen pengetahuan itu 3. 1 telinga. Ini yang pertama kali oleh Allah dibuka. Sebelum pandangan itu pendengaran dulu. Ya, karena itu bayi yang dikandung usia 4 bulan, rohnya sudah sampai. Sudah menyatu dengan fisik. Sudah ada rohnya usia 4 bulan itu. Nah dia mulai dibuka oleh Allah pendengaran itu. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengarannya dulu. Maka mendengar itu, merasakan mendengar. Baru lahir pun pendengaran dulu. Fungsi penglihatannya belum sempurna. Jadi apa yang didengar, pengetahuannya masuk lewat pendengaran, instrumen pendengaran. Ya, apa yang didengar itu yang kemudian dikerjakan. Jadi kalau ada anak berkata yang kasar, jangan dimarahi dulu anaknya, orang tuanya dulu istighfar. Karena boleh jadi anak ini hanya mendengar informasi dari kegiatan orang tua di sekitarannya. Itu psikologi Islam itu demikian, ilmu nafasnya seperti itu. Nah, apa yang dilihat itu yang kita respon. Ibu waktu lihat film drama Korea atau drama Cina, tiba-tiba bersedih karena melihat kan, ada respon kan? Kita lihat sebuah kejadian kemudian merespon karena ada instrumen pengetahuan. Ini yang dilihat. Baru dari sini nyambung ke fuad, pikiran yang mengkonstruksikan semua informasi itu untuk disikapi. Jadi semua bentuk informasi diolah menjadi data, data menjadi knowledge, jadi pengetahuan. Nah itu prosesnya dari pendengaran, dari penglihatan, diolah oleh akal kita, akal terdalamnya namanya fuad. Ya, fuad. Baru dari situ menjadi apa? Jadi amal, jadi respon. Nah, karena itu Quran melarang kita untuk latah menerima berbagai informasi tanpa disaring dulu. Mendengar begitu saja nggak pernah disaring sama fuad itu salah. Ya, hati-hati. Melihat begitu saja langsung direspon. Ya,
lihat status orang, respon, komen gitu. Padahal nggak tahu yang dibuat status itu entah benar entah salah. Dengar informasi langsung respon gitu. Nah, orang Islam tuh nggak begitu. Ada Quran surah ke-17 ayat 35 itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mudah mengikuti merespon segala hal yang belum dikonfirmasi oleh ilmu kita. Belum jadi knowledge. Baru informasi yang datang. Ya, datanya belum valid. Baru ada info, just info masuk. Ya, baru ada berita. Nah, berita ini belum diolah datanya. Jadi data dulu, diolah dulu. Ya, tabulasi data di dalam diri kita diolah dulu. 1, 2, 3, masuk lewat telinga, coba saring dulu tuh. Apa yang menyaring? Fuad. Yang terlihat saring sama fuad. Kata Allah, innas sam'a, yang engkau dengar. Kenapa pendengaran disebutkan pertama kali? Karena ini organ indera pertama yang berfungsi untuk mendatangkan pengetahuan. Wal basara, dan pandangan. Ya, coba yang dilihat, yang disebutkan oleh Quran tuh bukan, lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik, bukan organnya tuh, tapi fungsinya. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu, bukan innal udhuna. Karena ada orang punya telinga tapi nggak mau mendengar. Ya, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Kalau kiri masih bisa lewat tuh, keluar kanan lagi nggak mau dengar. Ada yang begitu tuh. Ya. Masuk telinga kanan, keluar kanan. Wal basara, dan fungsi penglihatan. Basar, sampai mempunyai fungsi basirah. Ya, bi ainil basirah bil qalbil basirah. Jadi ada fungsi pandangan yang jelas, yang teliti. Wal fuada, dan fungsi pencerna di dalam jiwa kita. Itu akal yang paling utama. Fuad itu akal dalam qalbu. Kalau di sini namanya aklun, kalau di sini fuadun. Ya? Di sini fungsi untuk berpikir, menyaring sementara. Kalau ke sini menetralisir saringan, bagaimana meresponnya? Ya, kalau ke sini mengkonstruksikan saja, data masuk diolah di sini. Tapi penentunya ada di sini, Bu, Pak. Diresponnya bagaimana? Apakah responnya positif? Apakah responnya negatif? Itu fuad yang berperan. Nah, kalau ada jiwa takwa, fuad akan dibantu oleh takwa. Ayo, respon dengan cara yang positif. Kalau kurang baik dengan sabar, kalau baik dengan syukur. Ya. Tapi kalau negatif, nanti sama jiwa fujur namanya. Ya, fujur. Diprovokasi itu supaya keluar respon yang negatif terus. Jadi bawaan apapun suasananya negatif. Itu yang dimaksud Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi kalau bisa mengkonstruksikan lewat fuad itu diterima dengan baik, dijawab dengan takwa, yang keluar baik semua. Apapun suasananya. Nah, baik itu pakai intronya begitu atau yang lain gitu. Ya. Jadi fuadnya yang aktif. Apa nih respon dalam suasana demikian? Keluar. Nah, itulah yang dilatih selama puasa. Nah, dalam konteks menerima ilmu, saya kembalikan ke awal pembahasan tadi. Nanti ada 3 tipikal. Dia mendengar tapi belum memahami. 1. Kedua, dia mendengar memahami tapi belum bisa mengamalkan. Yang ketiga, bisa mendengar sampai kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Maka di titik inilah penting tadi saya awali sebelum kita memulai, kita memadukan 3 unsur pokok dalam kehidupan kita. Yang pertama secara fisik ini. Ya, fisik kita mesti siap. Makanya dalam satu hadis yang sangat populer dan para ulama menyantumkan hadis ini dalam pembahasan awal di bidang apapun pada umumnya. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini pada nomor 2 dalam Al-Arba'in 42 hadis itu. Ya kan? Dikenal dengan hadis Jibril. Sumbernya dalam Sahih Muslim, nomor hadis yang ke-8. Rawinya tersambung pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر
wa la ya'rifuhu minna ahadun fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Baru masuk ke fase akal. Paham? Tidak. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai bersama Rasulullah, ngaji santai. Jadi ada pengajian yang cukup serius, ada yang duduk-duduk santai. Tapi sering saya katakan dalam ilmu sanad, santainya sahabat pun yang dicari orang terbaik. Kenapa? Karena dalam suasana santai, orang terbaik itu yang keluar, itu selalu manfaat juga. Walaupun bercanda, candanya ada hikmahnya. Walaupun tertawa, tidak berlebihan. Makanya berteman dengan orang terbaik. Terbaik itu yang soleh menurut Allah. Nanti kualifikasinya yang Al-Baqarah 1-5 itu. Ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, nanti kualitas muttaqin ini orang terbaik nih. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, orang yang selalu meningkatkan iman. Jadi kalau cari teman, cari yang selalu berusaha meningkatkan iman. Bukan sekedar beriman, tapi selalu meningkatkan apa? Iman. Ibu kalau ingin suaminya saleh, ya, maka ibu berusaha tingkatkan iman, nanti suami mengikuti. Suami meningkatkan iman. Ya, Anda bayangkan, beriman saja minta ditingkatkan, apalagi tidak beriman. Jadi kalau belum beriman, belum tentu baik menurut Al-Qur'an. Jelas? Walaupun mungkin teman itu secara duniawi baik, tapi nanti ada ketidakbaikan yang tersembunyi. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Ketidakbaikan yang tersembunyi itu saat ada kepentingan ibadah, akidah, itu memberikan was-was pada diri kita tanpa kita sadari. Lama-lama jadi toleransi. Paham nggak? Mengerti ya sampai di situ. Kemudian wa yuqimunas. Nah, peningkatan iman itu bisa dibuktikan dengan peningkatan pada sholatnya. Baik senang berjamaahnya, menjaga sholatnya, mengingatkannya. Kalau punya teman yang seperti itu luar biasa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, punya nilai sosial yang tinggi. Ada orang beriman, sholat, ditambah dengan yang ketiga, senang bersifat sosial, senang bantu. Ya, ada dia bantu, tidak ada dia usahakan bantu juga. Itu orang terbaik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang senang mengkaji Al-Quran, senang belajar. Ya? Walladzina unzila min qablik. Dan orang-orang yang senang belajar dari pengetahuan masa lalu, senang belajar. Ada yang ngaji, ada yang belajar. Kajian dan sebagainya. Wabil akhiratihum. Nah, yang paling tinggi itu kualifikasinya yang orientasinya akhirat. Dia bekerja dunia, tapi parameternya untuk akhiratnya. Kalau sudah seperti itu luar biasa. Bawa manhaj ini, kurikulum ini dalam keluarga. Minimal misalnya mendidik anak dengan tipikal Al-Baqarah 5 ayat. Belajar suami istri menjadi tipikal Al-Baqarah 5 ayat. Kalau sudah seperti itu, jaminannya dari Allah langsung. Ulaika ala hudam. Allah yang perhatikan, Allah yang rawat, Allah yang antarkan. Nggak pusing nanti. Masalah rizki, gitu kan? Masalah pengetahuan. Nggak banyak persoalan. Masalah tetap ada, tapi diringankan oleh Allah sebelum mengalaminya. Wa ulaika humul muflihun. Dan hidupnya cenderung sukses dan bahagia. Nah, jadi apa yang dilakukan pertama kali oleh para sahabat itu, mereka dalam bergaul mencari orang-orang soleh yang demikian. Sehingga bercandanya pun baik. Teman-teman yang masih kuliah, cari teman-teman yang baik, cari dosen yang baik. Ya, Nabi Isa alaihissalam punya ibu siapa? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu ditunjukkan oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya siapa? Imran alaihissalam dengan Hannah, gitu kan? Kemudian Imran meninggal sebelum Maryam itu terlahir. Tapi sudah punya komitmen kedua orang tua ini. Siapa yang dicarikan guru untuk merawat Maryam itu, mendidiknya? Sayyidina Zakaria alaihissalam. Beliau bukan hanya pintar, tapi soleh. Ya, ada soleh yang kurang pintar, ada pintar yang kurang soleh. Cari yang pintar dan soleh. Nah, cari sekolah begitu, Bu. Ya, sebelum masuk pesantren cek dulu gurunya soleh enggak selain pintar. Pembimbingnya soleh enggak selain pintar. Ya, cari sekolah yang umum juga begitu. Jangan sampai nanti pintarnya dominan, tapi karena kurang soleh, lulus pintar tapi nggak beradab. Ya, ini berbahaya. Ini berbahaya. Maka apa yang diajar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kami itu kalau duduk-duduk santai, yang dicari Nabi. Nanti kalau nggak ketemu Nabi, kualifikasinya di bawah siapa? Sahabat yang punya akhlaknya mengikuti Nabi, mirip-mirip gitu.
Nah itu yang demikian. Kalau belum ketemu, kita belajar menjadi orang seperti itu. Sesuai dengan level kemampuan kita. Makanya penting belajar sirah, keluarkan satu-satu. Jangan banyak-banyak dulu. Ya, hari ini misalnya belajar sebulan cara bicaranya Nabi. Jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Banyak gitu kan, tidak. Satu-satu dulu. Cara memandang Nabi, cara jalan Nabi. Satu-satu keluarkan. Cara berpakaiannya Nabi. Kalau sudah merasa nikmat, nanti terjadi perubahan dalam hidup. Ya, dicoba saja. Coba pelan-pelan. Nah, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ketika kami sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba ada seorang datang mau ikut gabung, mau belajar. Tapi yang pertama diterjemahkan apa? Disifati itu. Kata beliau itu fisikalnya. Jadi siap untuk belajar. Ini orang pakaiannya putih, bersih, rapi. Nah, tidak harus selalu menunjukkan pakai baju putih misalnya, tidak juga. Ya, oh nanti kajian bulan depan semua pakai baju putih ya, putih misalnya kan. Nah, salah sih tidak, tapi pemahamannya tidak harus begitu. Maksudnya apa? Di sini menunjukkan kesiapan untuk belajar sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau masuk kampus yang siap, pakaian rapi, pakai dasi, pakai jas misalnya masuk, bersih, rapi, sesuai konteks. Antum masuk misalnya ke UI pakai jubah kan aneh juga gitu kan. Tapi kalau kampus-kampus agama misalnya masuk ya mungkin masih bisa diterima sesuai konteksnya, siap. Rambut tersisir rapi, artinya apa? Siap-siap dulu minimal wudu, mandi supaya tidak ngantukan. Nah, coba kalau murid melihat ustadz ngantukan gimana? Ya, ustadz juga sama lihat murid minggir-minggir dikit, kan? Cari posisi yang kira-kira strategis gitu kan? Nah, makanya orang-orang serius kelihatan dari fisiknya. Begitu sudah kelihatan tersisir rapi, apa yang terjadi? Kata Omar, dia duduk mencari saf paling depan. Langsung ke depan itu. Ya, kenapa? Karena di depan itu akan menjaga fokus. Ini mau ngantuk susah kan? Mau ngeluarin handphone juga nggak bisa kayak yang di tengah-tengah belakang itu. Nggak bisa begini, nggak mungkin depan saya begini. Yang ada kan fokus gitu. Ya, kemudian sikap sempurna. Makanya kenapa dari TK diajarkan sikap sempurna, duduk rapi gitu ya. Itu hadisnya ada, mengambil dari hadis ini. Ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhaihi, melekatkan tangannya di pahanya begini. Nah, ini jangan diterjemahkan begitu juga, bisa sikap sempurna yang membuat kita itu nyaman dalam duduk, fokus dalam menyimak. Ya. Jelas sampai sini. Nah, maka kenapa tadi di awal saya katakan handphone turun dulu, phone, tuh ya. Nah, enggak, ini contoh turun. Nah, itu turun gitu. Karena nanti antara begini dengan begini akan berbeda fokusnya. Ya. Nah, kenapa direkam begini itu? Direkam itu bukan hanya memfasilitasi teman-teman yang belum sempat bergabung di sini untuk menyimak, tapi kalau Anda butuh pengulangan, Anda bisa mengulang kembali. Bikin catatan, poin-poin utamanya ditulis lagi dan sebagainya. Itu fungsinya demikian. Nah, jadi kalau sudah mau masuk, sudah. Semua perangkat-perangkat siap. Saya kalau ngajar di kampus, saya dosen juga di kampus. Tapi khusus mengajar S3 di linguistik gitu ya. Nanti ada linguistik forensik, ada semiotik, ada macam-macam cara baca tanda ya. Nanti ada kajian analisis wacana kritis. Jadi melihat wajah-wajah begini ini ada ilmunya. Ya, wajah yang ketika senyum ternyata punya masalah tuh ada tuh. Ya, wajah yang baru dimarahin istri juga ada kelihatan tuh. Ya. Ya. Itu ada di semiotik, nanti ada ilmu tentang tanda. Nah, balik ke sini. Jadi kalau sudah siap fisiknya, nah ini pikiran. Imam Nawawi itu runtut sekali. Ada kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, kadang-kadang saya nyebut kitab ini untuk dipelajari, dikaji, bukan untuk endorse. Itu tukang-tukang toko buku kadang-kadang video saya dicomot tuh, tek gitu kan, dikeluarin dia jualan tuh. Ya, Anda ambil aja dari Google misalnya, dicek, keluarin At-Tibyan. Nanti ada sikap-sikap mengendalikan fisik, mengatur kesiapan pikiran. Jangan masuk dulu ke majelis ilmu kalau pikiran masih kalut. Selesaikan dulu di luar. Termasuk maaf ya, para guru nih. Kalau mau mengajar di level apapun, punya masalah sebelum datang ke kelas. Jangan dibawa masalah ke kelas. Selesaikan di luar kelas dulu. Ini penting sekali. Termasuk murid yang belajar demikian, ada masalah, selesaikan dulu sebelum pelajaran dimulai, selesaikan sehingga tidak terganggu cara berpikir kita. Nah, yang ketiga, baru ini yang difungsikan, hati. Nah, inilah pentingnya niat. Niat itu, ini tolong disimak baik-baik ini ya, di bab ini nih. Niat itu
adalah proses mengkondisikan pikiran dan fisik supaya diserap oleh kolbu. Jadi begitu fisik menerima, akal kemudian menyerap, ditembuskannya ke sini. Jadi ilmunya nggak ke sini, Pak. Ilmunya ke sini. Ya. Jadi ketika misalnya saya mengucapkan ini, Anda dengar lewat telinga, tuh ditangkap oleh akal, diteruskannya ke sini ke kolbu. Jadi nggak nyangkut di sini. Karena ini hanya nanti meneruskan saja untuk diamalkan. Istilah kerennya mengkonstruksikan, merekayasa, mengatur supaya perintah dari sini itu perintahnya mudah dilakukan oleh fisik. Di perintah itu dari sini, bukan dari sini. Misal nih, Adi bicara dari sini tuh. Diteruskan dari sini ke sini. Di sini diteruskan ke lisan cepat. Ya. Tapi prosesnya demikian indahnya Allah mencipta itu cepat sekali sepersekian detik. Yang jadi pertanyaan itu perintah bicaranya dari takwa atau dari nafsu. Kalau dari takwa akan keluar kata-kata dan kosakata yang dibentuk akan menjadi baik sehingga nyaman untuk diterima. Tapi kalau dari nafsu yang keluar substansinya sama, cuma caranya berbeda, kesannya tidak akan sama. Contoh nih misalnya dari nafsu tuh, oi yang rekam tuh, turunin. Nah, nggak enak kan Bu ya? Nggak enak, nggak akan nyaman. Tapi ketika takwa yang muncul, Masya Allah, gitu kan? Bapak Ibu sekalian mari fokus, rekaman sudah ada di sini, handphone turun dulu. Enak keterimanya kan? Tanpa harus nunjuk, woi ini masih rekam misalnya kan? Nah, nggak akan nyaman. Nah itu bedanya. Nah ini kadang-kadang simpel Bu, tapi sering kejadian di rumah, antara orang tua dengan anak, para suami dengan istri, di institusi, di kantor dan sebagainya. Nah itu akan diproses lewat ilmu, dikerjakan lewat amal.